Halo Pusok Lover, kembali lagi bersama saya Ahmad dan Saya Diki, kali ini kita akan membahas bagian-bagian dari Puspo K10 SP Pak. K10SP. Kali ini kita akan membahas tentang resonatornya. Oke Pak Diki, boleh kita jelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Oke, jadi pembahasan kemarin kita di karburator ya Pak. Karburator kita sudah jelaskan bagaimana cara kerjanya dan bagaimana untuk cara perbaikannya dan lain-lain. Nah, untuk saat ini kita beralih ke resonator. Jadi resonator itu kalau di Puspo kan sebagai kayak knalpot Pak. Bisa diartikan juga knalpot karena dia yang akan mentransfer dari cairan menjadi asap. Poknya itu dari sini, pembakaran asapnya di sini. Yeah. Jadi resonator ini terdiri dari 3 bagian Pak. Resonator itu bagian dalamnya, bagian intinya. Kalau untuk luarnya yang ini disebutnya cooling jacket. Iya, cooling jacket atau sebagai pendingin. Nah, yang bagian kedua namanya diffusor. Nah, baru bagian yang ketiga itu namanya resonator. Yang paling di dalam itu intinya ya. Pak. Jadi ini ada 3 bagian, cooling jacket, diffusor, dan resonator. Di dalam resonator. Untuk Cara kerjanya dia tuh jadi gimana ini Pak? Jadi untuk cara kerjanya dari karburator sudah terjadi pembakaran di sini, energi dikeluarkan dari sini, pembakaran dan membuat resonator ini jadi panas Pak. Panas. Dengan suhu sekitar 1000 derajat Celcius. Nah, dari situ terus transfer ke resonator ini. Nah, kemudian dari tangki obat atau tank solution dialirilah solar atau obat ke ruang resonator melalui nozzle depan. Nah, percikan solar ketika ketemu dengan panas, dia tidak langsung menjadi api tapi langsung menjadi asap. Karena ditiup oleh karburator. Jadi karburator itu ada hembusan angin juga Pak. Kencang ya. Jadi ini modelnya kayak apa namanya? Pulse jet. Cara kerjanya kayak pulse jet. Jadi didorong ke sini dan ini keluar cairan. Terus panas, kemudian jadilah pengasapan dan kemudian asap keluar dari resonator. Kalau tadi ini bagian luar apa namanya? Namanya cooling jacket. Fungsinya untuk Cooling jacket dari namanya juga cooling untuk pendingin Pak. Jadi kan ini panasnya sekitar 1000 Pak. 1000, bayangkan kalau 1000 langsung kita pegang di depan ini bisa meleleh Pak. Makanya kenapa harus dibikin berlapis-lapis ya. Nah, jadi cooling jacket ini untuk lapisan terluar kita dari panasnya. Panas berlebih. Kalau tetap panas sih disarankan, jangan dipegang Pak. Kalau lagi beroperasi ini jangan dipegang. Bukan berarti cooling jacket ini adem ya? Bukan. Juga ya. Knalpot aja tetap panas Pak. Walaupun dikasih pelindung kan, itu masih tetap panas. Jadi resonator juga seperti itu Pak. Kita nempel di sini juga tetap atau ada plastik atau bisa meleleh di sini. Bahaya juga, tetap bahaya ini ya. Tetap nggak boleh. Yang difungsikan di sini adalah sebagai pendingin untuk tidak menjadikan panas berlebih di alat ini Pak. Soalnya kalau langsung ke sini ini bisa panas Pak ke body juga. Nah, makanya fungsi cooling jacket ini biar nggak langsung nempel ke body. Jadi ya mengurangi panas ke body ini ya. Iya. Makanya di sini ada lubang-lubang ini untuk lubang anginnya Pak. Jadi fungsinya itu sebagai kenapa ada di bolong-bolong ini. Peredam panas juga. Iya, peredam panas sebagai nanti ada aliran angin masuk ke sini Pak. Nah, yang ke lapisan kedua ini? Lapisan kedua diffusor sama juga ini sebagai pelindung juga Pak. Masih pelindung lagi. Pelindung dari panas juga. Karena dari resonator ke diffusor itu nggak langsung nempel Pak. Dia ada ruang lagi. Ada ruang lagi. Jadi kayak di resonator tuh ada plat gitu, dia nggak langsung nempel ke diffusor ini. Jadi tetap ada jarak, ini masing-masing ini ada jarak Pak.
Ini menghambat panas langsung menyebar. Kalau langsung nempel kan biasanya panas tuh langsung menyebar. Lebih cepat panasnya. Nah, makanya ini dikasihlah itu difusor. Difusor sekaligus dia untuk penopang ya nozzle ini ya. Penopang nozzle ini, dan juga kan panjangnya difusor itu kan lebih panjang dari resonator. Kalau resonator itu sekitar segini nih Pak. Di dalamnya itu ada resonatornya itu sekitar segini. Nah kalau difusornya dia lebih panjang. Panjang lagi. Kemudian yang paling dalam yaitu resonatornya. Resonatornya intinya. Resonator itu komponen utamanya, knalpotnya itu. Jadi di situ fungsinya sebagai ruang pembakaran juga, sebagai ruang pengasap juga. Jadi untuk pengasapan yaitu dari resonator itu Pak. Jadi pelindungnya di sini dua nih ya. Jadi cara pakai kita juga bukan di sini ya, harus emang di sini. Harus di sini Pak, karena di sini juga kita pegang di sini tetap hawa panas itu tetap ada Pak. Pegang kita gini aja. Tetap hawa panas masih kerasa, cuman nggak terlalu panas banget kan. Ini kan panasnya sekitar 1000. Kalau nggak ada ini bisa panas itu bisa keluar semua ke sini ke tangan kita. Berarti kalau untuk amannya kita menggunakan ini di berapa lama waktunya? Setengah jam, 1 jam? Kalau untuk lama pemakaian, sebenarnya alat ini tergantung habisnya bahan bakar aja sih Pak. Untuk kitanya, amannya untuk kita kayak kan panasnya dia ke kita. Oh kalau untuk panas karena ini udah didesain sedemikian seperti ini Pak, yaitu fungsinya desain ini untuk melindungi kita dari panas berlebih. Jadi kita aman aja. Aman aja. Yang ini kan paling stamina kita kan untuk membawa ini kan lumayan berat nih Pak. Berapa nih Pak untuk yang ini? Kalau yang ukuran ini sekitar berat kosongnya kan 7 kilo, tambah 5 kilo aja Pak nih berat cairan nih. Misalkan ini kan cairan 5 liter. 12 kilo. Sekitar 12 kilo lah Pak kita bopong sendiri. Jadi tergantung stamina kita kuatnya kapan, kuatnya seberapa, dan itu kan tergantung bahan bakar juga. Bahan bakar ini kan cuma 2 liter. Kita makain kurang lebih 1 jam. 1 jam. 1 jam. Juga ya berarti ya perlindungannya yang memang dijaga untuk kita gitu ya. Iya, ini udah didesain sedemikian rupa ini untuk melindungi ya dari panas itu Pak. Kalau ini udah nggak masalah, karena di sini kan kita ada tali sandang juga. Nantinya kan ada tali sandang. Ini nggak terlalu, kita nggak bakal terlalu megang ini. Jadi ada tali sandang. Ini tetap posisi cara pemakaiannya gini Pak. Nah, sebenarnya kalau yang bagus tuh pemakaian itu bukan ke depan tapi ke belakang kayak berarti ke kiri. Kayak gini ya Pak. Berang naik, yang kelihatan. Nah, kayak gini Pak untuk cara pemakaiannya. Kenapa karena gini? Jadi nanti kan asap tidak ke muka kita, itu kan racun Pak. Ya. Jadi asap langsung ke belakang. Dan jangan melawan arah angin gitu Pak. Kalau melawan arah angin sama aja, asap tetap ke depan juga. Iya makanya di situ kan sering dikasih tahu kalau untuk pengaplikasian alat pengasapan ini lebih baik di jam-jam pagi ya, ataupun sekaligus malam gitu ya. Dan juga ya untuk di resonator ini kita harus paham juga nih Pak cara penggunaan ketika di pengaplikasian di lapangan nih. Sering-seringnya tuh di lapangan kalau yang menggunakan push box ini suka keluar api Pak. Nah, kan dari yang tadi kita jelaskan kan bahwa ini alat untuk pembakaran solar kan di sini, untuk pembakaran menjadi asap. Jadi asap. Nah, ketika solar berlebih, ketika kita ini berlebih terlalu banyak terus mesin mati, kita hidupkan dan keluar api. Nah, disarankan itu jangan panik Pak. Karena itu hal yang wajar kan. Yang penting jangan sampai kita naikkan segi ini Pak. Moncong ini jangan sampai ke atas. Iya, jangan sampai ditarik vertikal. Nanti solar yang dari sini bisa mengalir ke ruang pembakaran di karburator. Takutnya nanti api keluar dari depan, dari belakang gitu, bukan dari depan, dari belakang. Kalau keluar dari depan sih nggak masalah, kita tinggal tekan-tekan primer berapa kali sampai api mati, dan kalau mau dihidupkan lagi kita mainin lagi spuyernya Pak. Spuyernya. Nanti dia akan hidup kembali. Jadi tapi kan posisi kita untuk pengasapan kayak misalnya pohon sawit kan ada di atas. Iya. Itu kayak posisi bawah. Iya, bisa maksudnya
Kalau untuk penggunaan bisa vertikal, cuman ketika mati disarankan jangan divertikalkan. Ketika tiba-tiba mati langsung aja gini kan Pak. Kalau kita langsung vertikalkan ini kan tekanan masih ada di tank solution tank kan, dari tank obat. Otomatis obat masih nyemprot nih Pak ke dalam. Makanya kalau tiba-tiba mati, saran saya langsung dimatikan nih keran ini. Tap ballnya dimatikan. Nah, baru keran ini dilonggarkan biar tekanan di dalam solution tank itu berkurang atau hilang. Tutupnya dilonggarkan. Ini kan tekanan tinggi di sini Pak. Ya. Kalau tetap ini walaupun mesin mati ini cairan tetap masuk Pak. Masuk karena ini masih kebuka dan juga nanti bisa terjadilah nyala api. Nah dari situlah kita panik karena ininya belum ditutup, kita tekan-tekan itu api malah makin gede. Jadi langsung kita tutup pop tap ballnya, kita tekan-tekan. Nanti dengan sendirinya solar itu kan akan habis sendiri karena panas di sini. Dan nanti diselang lagi sama hidupnya puspok ini kan dari belakang. Habis tuh di situ ya. Ya baru bisa nyala lagi. Jadi disarankan jangan panik, jangan sampai keluar api kita langsung lempar. Karena alat ini nggak meledak gitu Pak, nggak langsung. Ya nggak ada kejadian meledak, nggak ada. Itu karena kepanikan kita saja. Karena kita lihat api yang mendadak ada. Karena lihat api kita panik, kita lempar jadi kebakar semua. Kan karena solarnya kan masih kebuka, karena masih ada tekanan di solution tank ini. Jadi tekanan solar masih keluar kemana-mana, jadi kebakarlah alat ini. Ya, saran saya seperti itu, disimpan atau enggak diturunkan, baru dipompa-pompa, bakal hilang tuh apinya. Jadi intinya jangan panik sih Pak, kalau dalam semua hal juga jangan panik. Kalau panik ya itu. Kalau kendalanya sih kalau di resonator seperti itu, dan juga kalau untuk yang lainnya biasanya susah hidup Pak, susah hidup. Jadi alat puspok ini kalau udah lama pemakaian jarang dibersihkan. Nah nanti di dalam sini tuh, di dalam resonatornya kan lubang resonator kecil Pak. Di dalamnya itu sudah banyak kerak-keraknya itu loh. Iya, kerak tuh. Kalau yang nggak pernah dibersihkan tuh ya, keraknya mengendap, berlapis gitu ya. Obat ya kan, yang namanya pembakaran tetap akan ngasilin residu kan. Ya residu ini kalau lama-lama nggak dibersihkan, dia menutup lubang resonator itu Pak. Jadi penyumbatan tuh. Jadi vakum. Ketika dihidupin susah hidup nih. Resonator itu suaranya juga beda. Ketika di dalam mesin kotor, si suara resonator yang biasanya bulat, dia kan suara resonator atau sendiri kan yang bukan apa suaranya? Bapak tahu nggak? Suara fogging? Nggak. Ya, pokoknya suara fogging seperti itu ya, gitu kan. Oh iya. Gitu. Itu harus mendengung Pak, harus bulat. Itu bersih, itu bagus. Nah, kalau yang suaranya cempreng terus tiba-tiba mati, lah itu bisa ada masalah di resonatornya Pak. Jadi saran saya harus sering dibersihkan. Tiap selesai atau tiap sebulan ya, 2 kali? kalau untuk pembersihan resonator sebenarnya nggak harus setiap hari, nggak harus setiap hari setelah pemakaian kita bersihkan. Kalau misalkan masih banyak pekerjaan bisa seminggu sekali. Atau sebulan sekali. Yang penting kita menjaga biar di dalam itu keraknya nggak ada. Ya cukup disogok sama apa? Ada Pak itunya kawatnya, stick brushnya itu ya yang sikat. Kalau nggak ada, misalkan nggak ada stick brushnya, kita bisa pakai ya besi aja sih bisa. Tapi harus pas ke lubang resonatornya kan. Jangan masuk lubang difusor. Soalnya kan kata saya tadi kan di lubang difusor juga ada celah. Jadi di celah itu jadi lubang resonator tuh di tengah kecil sekali Pak. Jadi harus dilihat dulu nih kalau belum paham. Harus dilihat ini lubangnya baru disogok tuh. Kadang-kadang nih nyogoknya di sini jadi masuknya bukan ke resonatornya tapi di luar ini Pak. Iya, di antara resonator itu. Ada difusor ya, karena resonator kan ada di dalam ini. Jadi ini lebih panjang difusor. Nah, resonator itu di sini. Sekitar 10 cm atau 20 cm lah dari. Jadi berarti harus kita perhatikan dulu. Iya, sebenarnya kalau belum tahu kita harus lihat tuh kan.
gelap juga sih. Oh kelihatan tuh. Iya ada kan. Jadi dia ada di tengah. Tengah-tengah. Jadi harus pakai stick atau pakai apalah besi. Yang penting jangan sampai patah di dalam. Jangan pakai kayu lah. Takutnya patah di dalam itu repot tuh Pak ngeluarinnya. Baiknya besi ya. Baiknya besi, nggak apa-apa kalau besi. Yang penting kan ini kan sama-sama besi juga, jadi nggak ini stainless, jadi aman lah buat kalau Ya besi. berarti buat mereka yang punya alat ini juga harus dijaga tuh stick brushnya ya. Stick brushnya. Dan untuk pembersih sih juga nggak harus sampai ke dalam ya, karena di dalam ini kan emang yang kotor itu hanya sampai kita lihat aja dari lubang nozzle ini paling kesini Pak, sekitar ke belakang itu. Ini Segini. nozzle di sini sampai sini. Sampai sini aja cukup, nggak usah harus ke dalam. Di sini ini ruang pembakaran ini kan. Dia nggak ada plug berarti di situ. Kalau di sini jarang Pak, paling dari sini aja nih, dari pembakaran busi. Ini di bagian di sini aja kita bersihkan. Soalnya kan resonator itu bentukannya kayak ini Pak, jadi dari kecil ke besar. Jadi di sebelah sini tuh agak besar. Di sini kecil-kecil terus dia diameternya lebih besar lagi di sini. Karena untuk menghasilkan efek Venturi itu emang harus kayak gitu Pak. Efek Dari Venturi. Dia mengecil ini lebih kencang itunya tenaganya di sini. Ya. di sini. Oke, cukup. Ya kalau untuk untuk resonator sih emang hanya segitu sih Pak. Cara pembersihannya udah, tadi untuk cara penanganan waktu ada api keluar kendala. Terus langsung dibersihkan. Dan itu ada 3 lapis. 3 lapis. Yang paling dalam itu yang namanya resonator itu. Resonator. Dan ini cooling jacket, bukan berarti dia dingin. Bukan berarti dingin, bukan berarti bisa Tetap dia panas juga. Cuman lebih berkurang panasnya dibandingin yang ada di dalam di sini ya. Iya. Jadi ini untuk pendingin ini aja sih, pelindung juga ya sebagai pelindung. Oke, demikian Purple Clover pembicaraan tentang resonator ini. Semoga untuk kalian menyaksikan mendapat manfaat. Terima kasih. Salam Purple Clover. To protect animal, people, and crops.